Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau menolong kami dalam ulangan harian hari ini berupa presentasi dari materi yang sudah kami pelajari. Kiranya Tuhan Kau menolong kami dengan segala persiapan yang ada, yang sudah kami kerjakan, dan persiapan hari ini sehingga kami bisa mempresentasikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Clara mau duluan? Ini share screen-nya dari Bapak apa dari sayanya? Oh, mau dari kamu. Sebentar ya, Boleh, Pak. Bapak jadiin host dulu ya. Oke, ya sebentar Bapak ini dulu, keluar dulu. Oke, silahkan. Clara sudah jadi host. Oke, Pak, benar. Nah. Udah bisa saya mulai? Silahkan. Oke semuanya. Kenalkan, di sini saya Clara Marcelia Farandrian dari 10 TITL 1. Nah, di sini saya akan presentasikan bab 4 dengan judul Bertumbuh sebagai Keluarga Allah. Nah, di slide pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keluarga itu sendiri atau keluarga Allah. Nah, keluarga adalah hubungan beberapa orang dalam satu rumah, bisa saudara atau karena pernikahan. Sedangkan keluarga dalam Allah adalah keluarga yang saling memberikan kasih sayang, sukacita, pengertian, pengetahuan akan ajaran Tuhan, berkecukupan dalam hal rohani maupun jasmani, memiliki damai sejahtera untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, pengertian dari keluarga ini kenapa saya kasih di slide pertama? Karena sebelum saya akan menjelaskan tentang rincian tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah, biar kita tahu pengertian dasar dari keluarga itu sendiri apa. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang keluarga yang berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Allah di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berakar. Berakar itu ialah hal mendasar untuk kita mencintai Tuhan sebagaimana Dia adalah Allah dan mengikuti sabdanya. Sedangkan batang atau bertumbuh ialah kita mulai bertumbuh dalam Allah dari suka dan dukanya. Kita mulai berkembang sesuai ajarannya juga. Dan buah atau berbuah ialah kita bisa memulai atau mewartakan dan bisa membagikan kisah Allah dan berpikiran terbuka tentang saling berbagi sukacita. Nah, hal-hal yang terkait berakar, bertumbuh, dan berbuah ialah yang berakar kita bisa yang pertama adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan dasar firman Tuhan dalam keluarga. Maksud saya di sini adalah di keluarga kita bisa menjalankan setiap atau mengikut sertakan kegiatan kita dengan ajaran Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Nah, yang kedua adalah menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman kepada anggota keluarga. Nah, yang bertumbuh, yang poin pertama adalah saling mengingatkan untuk saling menjaga kekudusan di dalam keluarga. Yang kedua, saling menyayangi satu sama lain seperti Allah menyayangi kita. Dan yang ketiga, tiap anggota keluarga bertumbuh dalam Tuhan agar iman dan sukacita selalu berada di sekitar kita. Nah, yang terakhir, yang berbuah adalah poin pertama, kita dapat mewartakan firman Tuhan mulai dari keluarga lalu ke orang lain. Yang kedua, taat akan firman Allah yang berada di Alkitab. Yang ketiga, bisa jadi terang bagi sekitar agar tidak acuh terhadap kasih Allah.
Nah, yang keempat, saling mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan untuk memuliakan namanya. Nah, di sini saya kasih poin-poin agar kita tahu ya maksud dari berakar, bertumbuh, dan berbuah itu tersendiri. Nah, itu saja dari saya. Makasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang dari bab 4. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Clara. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Jelas kedengaran. Oke. Saya mulai ya, Pak? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Katarina Media Asreningrum dari kelas 11 TAP 1 akan mempresentasikan tentang penggambaran pohon sebagai pertumbuhan keluarga. Yang pertama, pertumbuhan keluarga itu terbagi dalam tiga hal, yaitu ada berakar, bertumbuh, dan berbuah. Keluarga yang berakar itu adalah keluarga yang berdasar pada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai fondasi untuk menjalani yaitu ke dalam hari. Lalu ada berbuah, yaitu keluarga yang sudah berakar dan bertumbuh dengan baik akan berbuah dengan baik jika keluarga akan berbuah dengan baik jika melakukan hal-hal yang berakar dan bertumbuh dengan baik sehingga menjadi buah yang bermanfaat. Lalu ada perumpamaan akar pohon sebagai penumbuhan keluarga. Jika dalam pohon, akar berfungsi sebagai fondasi dan penopang dasar tanaman agar tidak mudah rusak atau tumbang. Sama halnya dengan keluarga yang berakar melalui Kristus, pasti akan menjadikannya Kristus sebagai tompangan dalam memimpin dan menjalani kehidupan keluarga. Contoh-contoh keluarga yang berakar dalam Kristus ialah menjadikan firman Allah sebagai topangan dan pandangan kehidupan keluarga, bergantung kepada Kristus sebagai kepala keluarga, menyampaikan kesaksian yang terdapat dalam firman kepada anggota keluarga. Lalu selanjutnya ada perumpamaan batang pohon sebagai pertumbuhan keluarga. Dalam tumbuhan, batang berfungsi sebagai media pengangkut serta penyimpanan. Dalam pertumbuhan pohon, batang merupakan tahap selanjutnya setelah akar, di mana sama halnya dengan keluarga, jika sudah berakar dengan baik, maka akan muncul pertumbuhan baru dan siap untuk mempelajari lebih lagi firman-firman Tuhan serta menerapkannya kehidupan sehari-hari. Contoh keluarga yang berhasil bertumbuh dalam Kristus ialah menghadirkan tanda-tanda kehadiran Allah pada kehidupan sehari-harinya, seperti simbol salib dan simbol-simbol lainnya yang ada dalam rumah. Keluarga yang selalu berkegiatan rohani di dalam kehidupan anggota keluarganya, lalu keluarga yang percaya dalam tuntunan Allah pada setiap kegiatannya. Lalu ada perumpamaan daun sebagai pertumbuhan keluarga. Dalam tumbuhan, daun berfungsi untuk fotosintesis dan daun memiliki peran penting dalam tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan keluarga yang sudah berkembang dan bertumbuh, pasti membutuhkan asupan firman Allah untuk menjaga agar keluarga bisa tetap di dalam naungan Kristus di dalam kehidupannya. Contoh keluarga yang berhasil menghasilkan daun dalam Kristus ialah secara rajin membaca dan mewartakan firman Allah kepada anggota keluarga, berdoa dan pergi ke gereja secara rutin bersama keluarga. Lalu selanjutnya ada perumpamaan buah sebagai pertumbuhan keluarga. Seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan daun yang bagus, serta berhasil untuk bertumbuh, sehingga berhasil menghasilkan buah juga, pasti buah tersebut bermanfaat bagi orang lain. Sama halnya dengan keluarga. Jika berhasil bertumbuh dengan baik, maka bisa menghasilkan keluarga yang bermanfaat bagi sekitar, bahkan bagi keluarga itu sendiri. Contoh keluarga yang berhasil berbuah dalam Kristus ialah menyebarkan berita kerajaan Allah kepada orang-orang lain, merealisasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dan bersama orang lain, menerima kelebihan dan bakat masing-masing anggota keluarga sebagai karunia Tuhan, dan berkomitmen antar anggota keluarga untuk saling mengasihi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Medi ya. Ini selanjutnya siapa? Nanti bisa dijadikan host. Marceli ya? Ya, silakan
Marseli dijadikan host lewat Medi. Berarti terakhir nanti Ranson ya. Wah, ini pakai HP. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan pakai HP kamu ya? Iya. Iya, nggak apa-apa sih. Silakan. Nama saya Marseli dari kelas 11 TAP 2. Saya ingin mempresentasikan tentang penggambaran pertumbuhan keluarga dalam bentuk pohon. Yang pertama di sini ada akar. Akar itu berisi firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Setelah akar yaitu ada bertumbuh. Bertumbuh yaitu isinya satu keluarga sebagai tempat berenung kudus, artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Dua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah, yaitu salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. 4, keluarga yang menopang hidup religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Setelah bertumbuh yaitu ada berbuah, yang berisi satu, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. 2, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. 3, pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Marseli yang sudah mempresentasikannya. Sudah ada, Pak? Ya. Sudah ada, Son. Saya mulai, Iya, Pak. iya, silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ransor Cabdoang dari kelas 11 TPB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dalam Mazmur 11 ayat 1 sampai 6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu dayunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan ayat yang keenam, sebab Tuhan mengenal dengan orang benar, tetapi jangan orang fasik menuju kebinasaan. Akar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang berakarnya tancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Seperti pada Kolose 2 ayat 7 sampai 8, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin pertama, apa itu akar? Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan mereka. Yang kedua, keluarga yang memiliki fondasi iman yang kuat adalah keluarga yang mendengarkan firman-Nya. Dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya, sehingga ketika pencobaan itu datang kepada mereka, mereka masih bisa dapat berdiri dengan tegak. Yang poin ketiga adalah akar
tidak akan kuat mencengkram dan mempertahankan batang maupun buah kalau akarnya tidak cukup mendapatkan asupan makanan. Apalagi kalau akarnya terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut akan layu dan perlahan akan mati. Poin keempat yaitu adalah berhubungan intim dengan Tuhan. Hanya dengan itulah kita bisa memiliki fondasi iman yang kuat, bertumbuh dan berbuah. Slide selanjutnya tentang batang atau bertumbuh. Bagi tumbuhan, batang memiliki beberapa kegunaan yang sangat penting, antara lain sebagai penopang, pengangkut air, dan zat makanan, dan juga penyimpan makanan cadangan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Dalam poin yang pertama, bisa sebagai penopang yang menguatkan keluarga Allah di dalam Tuhan. Yang poin kedua, berguna untuk mengantarkan hikmat dan berkat yang Tuhan berikan pada keluarga Allah. Dengan demikian, keluarga Allah bisa bertumbuh dan berbuah dengan sangat baik. Dan poin yang ketiga, tentang buah. Seperti pohonnya menghasilkan buah. Di pohon keluarga, kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 4 dituliskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berubah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak ada dalam aku. Buah yang kehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya. Yang kedua, keluarga Allah menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, yang pertama, bisa mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata, realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan ataupun bakat masing-masing sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada sesama. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mula pertama Bapak berterima kasih ya, sekalipun kalian belajarnya lewat online, lewat Zoom begini, tapi apa yang mau dihasilkan dari ulangan lewat presentasi ini hampir 98% jawabannya tuh benar ya, jawabannya nggak salah gitu. Cukup menarik karena ini jadi bahan khotbah. Ini pelajaran ini membekas dalam diri kamu ya, untuk kamu bisa bagikan ke dalam misalnya di Rokris gitu ya. Tapi ada kurangnya. Ya, kurangnya apa coba? Kalau kalian tahu dari hasil presentasi kalian. Kurangnya apa coba? Apa kira-kira? Ini kan kalau buat nilai tadi Bapak bilang ini sudah ya 90 semua lah nilainya gitu ya. Kurangnya di mana? Ada yang tahu? Mungkin karena kita via Zoom, Pak, jadi nggak secara langsung gitu. Kita menggunakan Zoom tidak secara langsung. Nggak juga sih. Kan yang Bapak tanya jawabannya, kekurangannya tuh apa? Secara teori ini sudah benar, bagus malah ya. Bapak juga nggak menyangka kalau kalian buat seperti ini gitu. Tadinya Bapak berpikir paling kalian menjawab hanya sekedar jawaban tulisan-tulisan gitu ya. Jadi kurangnya apa? Ada yang tahu kurangnya apa?
bukan kurang karena kita nggak ketemu langsung, bukan itu ya. Dari jawabannya itu, kurangnya apa? Tadi kan Bapak bilang ini jawaban secara teori udah dapat nilai 90 semua ini. Bagus semua gitu. Kurangnya apa coba? Kurangnya itu contoh di dalam pertumbuhan keluarga kalian masing-masing. Ya, kalau kita bicara akar, itu udah benar yang kamu jelaskan tadi. Akar pohon itu kan memberikan atau menampung resapan air yang ada di dalam tanaman itu. Kalau resapan, akar meresap air, itu diumpamakan dasar keluarga itu, dasar keluarga kamu ya, itu apa? Dasar keluarga kamu, tadi udah bener tuh semua. Pasti kalian lihat dari buku. Ya, teliti gitu ya, menjawabnya dari buku semua. Hampir dari buku semua. Nah, sekarang kita coba terapkan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Kira-kira kalau keluarga kita mulai berakar, akar dasar yang diserap dari keluarga kita itu apa? Ya, kalau pernikahannya secara Kristiani, tentunya resapan yang diambil itu adalah ya firman Tuhan itu sendiri. Ya, lewat pernikahan kudus. Begitu ya. Lewat pernikahan kudus yang dilakukan di gereja. Itu kan akar dari pertumbuhan keluarga kita dulu dari situ. Sempet nanya nggak sama mama papanya waktu ngerjain tugas ini? Dilandasi oleh apa nih keluarga kita ini gitu? Sempet nanya sama mama papa? Jadi itu yang tidak dimasukkan di dalam presentasi yang ada. Tadi Bapak tungguin nih, kok nggak ada yang bawa contoh keluarganya sendiri gitu ya. Hanya menyebutkan beberapa akar itu seperti ini. Tadi sempat sama Medi dijelasin soal apa tuh akar itu apa, bahan apa, batang itu apa, daunnya juga apa gitu ya. Lalu ke buah. Itu lebih detail lagi, sama juga dengan si Clara gitu ya. Versi singkatnya ada di Marcelli. Lalu ditutup dengan Ranson. Ranson itu ya versi singkatnya itu rangkumannya dibuat oleh Marcelli gitu ya. Jadi dalam kelima siswa yang menampilkan ini semuanya saling melengkapi gitu. Cuma satu kurangnya yaitu keluarga sendiri tidak dipakai contoh. Kalau batang, batang itu kan artinya keluarga yang sudah berakar dan bertumbuh menjadi satu batang pertumbuhan keluarga. Isinya apa saja di dalam keluargamu itu? Itu tidak ditulis di situ. Ya, tidak dikembangkan di situ. Contoh-contohnya apa? Tadi udah ada yang menyebutkan keluarga yang saling menolong, ya, saling mendukung dalam apa? Bakat gitu ya. Tapi itu tidak ditulis diceritakan di batang itu. Lalu yang terakhir adalah nanti kalau mati masuk lagi ya. Belum selesai Bapak bicara paling nanti kita sekitar jam 8-an. Lalu kalau kita perhatikan tentang buah juga, itu semua menyebut kepada teori yang ada di dalam buku ini. Tidak memakai contoh keluarga sendiri. Nah, pertanyaannya apakah keluarga kalian sudah benar-benar berbuah? Jadi buahnya itu adalah contoh di dalam keluarga kita itu seperti apa dalam berbuah itu. Tadi ada yang menyebutkan, kalau tidak salah ada yang menyebutkan pelayanan ya. Ada nggak yang menyebutkan tadi seperti itu? Tadi Marcel Pak yang Nyebutin, nyetel lagu rohani. ya, menyebutkan itu. Memang semua jawabannya sudah ada di sini, di buku ini. Tapi sekiranya itu dicontohkan atau ditarik kepada
keluarga kita sendiri itu akan jauh lebih menarik gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan di dalam presentasi tadi yang ulangan harian ini itu semuanya mencakup dari jawaban yang ada. Ya, kalau kalian teliti di buku, berakar itu keluarga itu berdasarkan Kristus, yang berarti menjadi firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, ingat bahwa berkeluarga itu Bapak pernah menjelaskan, itu bukan maunya manusia, tapi idenya Allah. Begitu. Ketika idenya Allah ada dan Allah berikan kesempatan, maka keluarga memiliki dasar yang kuat, akar yang kuat, apa? Yaitu berakar dalam Kristus. Ya tinggal dijelaskan aja seperti itu. Sehingga apa yang menjadi penjelasan yang sudah kamu buat itu lebih lengkap ketika kamu menjadikan contoh dari keluarga sendiri, termasuk bertumbuh yang adanya batang ya. Kalau akarnya sudah kuat, tentunya akan muncul tunas. Tunas yang kecil itu nanti akan berujung, akan muncul menjadi kuat jadi batang. Nah, batang yang kuat tidak akan bisa ditopang dengan akar yang kuat, begitu ya. Nah, keluarga yang memiliki tempat naungan dianggap sebagai batang, ya, keluarga kamu sendiri jadikan contoh. Oh iya, di keluarga kami ada ini Pak, ada ini. Ya, contohnya keluarga yang memang punya sikap yang saling mendukung dan membuang nilai-nilai yang merusak keluarga. Misalnya apa? Kamu sebutkan di situ. Di keluarga saya ada ini Pak, dan seterusnya. Dan yang ada di sini ada 4 ya, dituliskan di sini di halaman 2526. Itu tinggal kamu presentasikan aja di keluarga sendiri. Dan terakhir adalah berbuah. Berbuah itu paling gampang karena buahnya itu akan dilihat orang lain di sekitar rumah kita yang menjadi contoh atau cerminan bagi keluarga kita sebagai keluarga yang beriman, khususnya beriman kepada Kristus, begitu ya. Kenapa tidak berpikir contoh keluarga sendiri? Kenapa kira-kira nggak pakai contoh keluarga sendiri? Karena fokus buat tugasnya gitu Pak. Jadi kayak biar contoh-contoh sederhananya gitu. Kepikiran jauh sampai buat keluarga. Oh, Maksudnya nyontohin keluarga sendiri. iya. Kalau di saya ya, saya nggak tahu yang lain. Iya, gimana. kalau yang lain bagaimana? Kata Clara, saya fokus ngerjain tugasnya. Gimana? Kalau ambil contoh yang umum aja, Pak. Jadi saya nggak kepikiran buat nyantumin contoh di keluarga saya. Oh iya, harusnya sebelum ngambil yang umum, ambil contoh keluarga sendiri. Marceli gimana? Ini dia yang memberikan rangkuman ya dalam presentasi tadi. Singkat sekali gitu, senyum-senyum aja dari tadi dia. Kenapa Marceli nggak kepikiran buat bikin contoh keluarga sendiri? Karena bingung Pak mikirin tugasnya aja. Minggu. Mikirin tugasnya aja. Oke, Ranson pakai 2 device ya. Mungkin Ranson juga kepikiran tugasnya sendiri, atau Ranson bisa ngechat aja. Kenapa nggak mikir pakai keluarga sendiri gitu contohnya. Ya, memang kebanyakan ketika diberikan tugas, kita fokusnya ke tugas itu. Padahal kalau Bapak suka jelasin bahwa agama itu kan pada akhirnya kita akan mempraktekkan dan tidak selesai sampai pada saat kita belajar di pembelajaran agama saja. Tapi nanti pada saat kita sudah selesai, sudah lulus, ya pembelajaran agama itu kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita, begitu. Ya. Oke, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, kami sudah ulangan harian lewat presentasi. Berkati siswa-siswa yang sudah dengan jerih lelah mereka sungguh-sungguh mengerjakan ulangan harian ini.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan semangat di dalam mereka mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tolong kami semua agar perjalanan dalam pembelajaran kami tidak ada hambatan, bahkan kerinduan kami untuk bisa kembali bersama-sama dalam pembelajaran onsite. Tuhan yang menolong dan memberkati. Sepanjang malam hari ini, kami serahkan istirahat kami, dan Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Berkati orang tua kami yang sudah mendampingi kami terus, dan esok hari kami akan kembali sekolah. Tuhan juga yang menolong untuk kami bisa hadir di sekolah kami, tempat kami belajar. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari ini kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, terima kasih. Silakan bisa, Terima kasih, iya, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan keluar. Pak, makasih Pak. Oke.